Oke, halo teman-teman. Di sini saya bakal ngasih tahu cara untuk buat kontur menggunakan Autodesk Civil 3D. Nah, di sini saya sudah punya data pengukuran hasil perhitungan dari pengukuran di lapangan. Nah, di sini saya sudah pisahin. Nah, di sini saya punya data ketinggian atau spot height di lapangan. Nah, untuk masuk ke dalam Civil 3D itu kalian harus buat dulu datanya itu dalam bentuk format point, esting, northing, elevasi dan deskripsi agar bisa terbaca oleh sistemnya. Di sini sudah saya rapikan. Jadi ini bisa langsung kalian copy. Lalu pergi ke Notepad, teman-teman. Pergi ke Notepad, di sini kalian paste lalu kalian save. Nah, setelah itu kalian masuk ke Civil 3D. Nah, hal yang pertama kalian harus lakukan di Civil 3D itu mengatur koordinat sistem. Nah, pergi ke drawing 1 lalu kalian klik kanan itu edit drawing setting, lalu di sini kalian pilih sistem koordinat yang mau kalian gunain. Nah, biasanya itu yang digunain UTM WGS 84. Nah, untuk available coordinate system ini itu kalian pilih daerah yang sedang kalian lakuin pengukuran. Berhubung kalian ngukur di Lampung itu jadi zonanya 48S tuh, lalu apply. Oke. Nah, di sini juga jangan lupa buat mengatur skala pengukuran kalian. Di sini saya kemarin itu ngukur untuk skala 250. Tuh. Setelah diatur, itu kalian pergi ke insert dan points from file untuk masukin yang kalian ukur tadi tuh. Pergi ke sini plus lalu data spot height, open. Nah, di sini kan masih ini nih apa? Enggak sesuai nih formatnya nih, masih northing, esting, point, elevation. Sedangkan yang kita gunain tadi tuh point, esting, northing, elevasi dan deskripsi. Di sini kalian cari PENZD. Nih, di sini. Ini kan ada point, esting, northing, elevasi dan deskripsi. Lalu kalian oke. Nah, ini kan nggak muncul nih lokasinya. Itu kalian tekan di keyboard itu Z enter, lalu E enter. Nah, itu bakal langsung ke lokasi kalian ngukur atau ke lokasi titik kalian gitu. Nah, setelah itu untuk memunculkan surface atau elevasi itu kalian pergi ke prospektor ini lalu ke surface, itu klik kanan, klik surface. Nah, di bagian ini bisa kalian langsung kasih nama, contohnya itu kontur gedung E karena saya kemarin melakukan pengukuran di gedung E. Nah, setelah ini akan muncul bagian baru kontur gedung E ini. Itu kalian klik kanan lalu yang pertama itu langsung ke edit surface style aja tuh. Nah, di sini itu kalian atur terlebih dahulu kontur interval. Nah, di sini ada kontur minor dan kontur mayor. Nah, untuk kontur minor itu rumusnya itu 1/2000 dikalikan sama skala. Nah, berhubung skala saya itu 250, itu interval minornya itu 0,125. Nah, untuk mayor interval itu 4 kali kontur minor. Nah, ini 4 dari 0,125 itu 0,5. Nah, setelah itu bisa kalian apply lalu oke. Nah, ini kan belum muncul nih. Nah, untuk memunculkan kontur itu kalian pergi ke definition, ke bagian points group, lalu klik kanan lalu add all point, apply, oke. Nah, itu bakal langsung muncul konturnya. Nah, berhubung kontur ini sudah muncul, nah itu harus dirapiin. Nah, karena ini kan bagian yang ini yang di luar ini itu nggak masuk dalam AOI pengukuran. AOI pengukurannya hanya seperti ini. Nah, itu harus dihapus atau dihilangkan. Untuk menghilangkan ini itu kalian bisa
pergi ke kontur gedung tadi, klik kanan, lalu edit surface style, lalu pergi ke display. Nah, itu kalian hidupin terlebih dahulu triangle. Nah, biar memudahin kalian buat ngapusnya, itu ganti warnanya ke warna terang gitu. Nah, setelah triangle-nya aktif, itu apply lalu oke. Nah, di sini kan muncul nih garis-garis merah ini sebagai triangle-nya, itu apa, interpolasi, perhitungan interpolasinya. Nah, lalu di sini kalian di sini bisa kalian klik, itu bakal muncul ini apa, menu apa, tools baru gitu kayak edit surface nih. Nah, itu kalian pergi ke delete line, lalu kalian klik pada triangles ini yang enggak pakai, lalu kalian delete. Nah, delete nya itu kalian pilih ini. Nah, untuk ngedelete nya itu harus hati-hati ya, jangan sampai kena konturnya, karena yang kita hilangin itu triangles nya dulu. Nah, setelah itu klik kanan pada mouse. Nah, itu bakal hilang. Nah, karena ini berhubung sudah menyerupai AOI atau daerah pengukuran kalian, nah itu triangle-nya dapat bisa kalian matiin di langkah-langkah yang tadi, tinggal dimatiin saja lampu ini, lalu apply lalu oke. Nah, lalu kalian ubah kembali ke by layer. Nah, itu kan segitiga triangle tadi udah mati, itu konturnya sudah terbentuk. Nah, setelah itu kalian bisa buat kontur ini lebih smooth lagi. Ini kan bentukannya masih patah-patah nih, tergantung kebutuhan kalian. Nah, kalau kalian mau buat kontur ini lebih smooth, itu kalian pergi ke kontur gedung kalian klik kanan, lalu edit surface style, lalu pergi ke kontur. Nah, lalu ini kan ada kontur smoothing, lalu aktifkan true. Nah, kalian dapat ngatur smoothnya kontur itu lewat sini. Semakin ke kanan itu semakin smooth, semakin ke kiri itu semakin semakin patah-patah. Nah, ini coba kita buat ke kanan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kan konturnya terlihat smooth nih, terlihat bagus lah. Tetapi di bagian ini kalian dapat melihat kalau kontur ini bertabrakan antar garisnya. Nah, syarat kontur itu tidak boleh bertabrakan antara satu sama lain. Nah, untuk ngakalinnya itu bisa kalian hapus konturnya atau kalian atur tingkat smoothnya, jangan terlalu smooth. Tuh, di sini kan masih bertabrakan. Kalian atur sampai dia nggak terlalu smooth dan tidak bertabrakan. Tuh, ini kan nih nggak terlalu bertabrakan nih, nggak bertabrakan lagi. Nah, setelah itu kalian dapat memunculkan titik ketinggian dari titik ini, itu pergi ke kontur,
lalu edit surface, lalu ke mohon maaf salah, itu bagi ke points group, lalu ke properties. Nih, poin ini kalian ke properties, lalu di sini kalian bisa atur point label style. Nih, kalian bisa memilih sesuai kebutuhan. Di sini saya pilih itu elevation only karena saya cuma butuh ketinggian dari titik ini. Itu bisa kalian atur warnanya segala macamnya, itu ukuran angkanya itu di sini. Kayak di sini kan text height ini bisa diganti 1 point elevation, lalu kalian oke. Nah, itu bakal muncul ketinggian dari titik-titik yang kalian ukur sesuai data kalian. Sini kalian juga bisa menggunakan point elevation deskripsi. Nah, kalian juga dapat mengaturnya di sini. Sini saya mengatur point deskripsi itu menjadi 1, lalu point numbernya 1, dan point elevasinya itu 1. Tuh, titiknya sudah mempunyai nomor, elevasi, dan deskripsinya. Nah, syarat elevasi itu juga nggak boleh ada yang menabrak bangunan. Jika ada yang menabrak bangunan, itu dapat dilakukan pemutaran kontur mengikuti bentuk bangunan itu. Nah, syarat contoh itu salah satunya juga itu nggak boleh masuk ke dalam bangunan. Nah, untuk menghilangkan kontur yang masuk ke dalam bangunan ini, itu kalian dapat pergi ke boundary sini. Tapi yang pertama kalian lakuin itu adalah menyatukan semua garis bangunan ini. Tuh, kita join, lalu kita setelah bangunan ini jadi satu, itu kalian pergi ke boundary lalu add. Nah, di sini bisa kalian namai bangunan 1. Nah, di sini kalian tipenya itu height, lalu oke. Nah, kontur yang masuk ke dalam bangunan tadi itu akan disembunyiin. Kita lihat dulu ada gak kontur yang bertabrakan. Nah, sepertinya tidak ada. Sini kita juga dapat mematikan bordernya, sehingga bentuknya hanya kontur saja. Seperti itu teman-teman.